Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung akan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat yang kedua sifat ini tidak akan terkumpul di dalam diri seorang mukmin. Diri seorang mukmin yang bagaimana? Diri seorang mukmin yang sejati, betul-betul seorang mukmin yang imannya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Apakah iman itu hanya cukup sekedar bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta kita? Subhanallah. Iman itu ternyata tidak cukup hanya sekedar percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menciptakan kita. Iman itu ulama mengatakan di antara definisinya adalah al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul-betul dibenarkan dengan hatinya yang dalam, dari lubuk hatinya yang dalam secara ikhlas. Bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah sebagai Rasulnya Allah. Dan betul-betul dia mengimani bahwa tiada Tuhan di dunia ini yang mengatur segala aspek kehidupan kecuali hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada peraturan apapun yang ditaati secara utuh kecuali peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu tidak cukup hanya sekedar di hati, tapi wal qawlu bil lisan. Ucapannya, statement-statement, pernyataan yang keluar dari lidahnya pun betul-betul adalah ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah. Ucapan-ucapan yang tidak bertentangan dengan peraturan Allah. Bahkan wal amalu bil arkan, tingkah lakunya, perbuatannya, dan segala aspek kehidupannya 24 jam dimanapun dia berada. Di pasar dia ketika dia berdagang, di kantor ketika dia bekerja. Menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah dan kepercayaan dari rakyat untuk dia menjadi pemimpin. Betul-betul kalau dia menjadi seorang mukmin, subhanallah, betul-betul apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan apa yang ada di hatinya dan yang diucapkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dua sifat itu adalah al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yang tidak ada pada diri seorang mukmin sejati adalah sifat kikir, sifat pelit, dan sifat su'ul khuluq, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Kenapa sifat kikir itu adalah tidak ada pada diri seorang mukmin yang sejati? Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, ittaqus syuha. Wahai umatku, kata Rasulullah, hindarilah oleh engkau satu sifat, yaitu yang disebut asyuha, sifat pelit, kikir. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, kata Rasulullah. Karena sifat kikir itu adalah sifat yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Kenapa? Hamailahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena sifat kikir, sifat pelit itu adalah sifat yang telah mendorong manusia-manusia yang kikir dan pelit itu untuk melakukan pertumpahan darah dan untuk melakukan pelecehan diri dan tidak menghargai harga diri manusia. Makanya itu sifat pelit dan sifat kikir ini adalah satu sifat yang semestinya dan memang adalah sifat yang jauh dari seorang mukmin yang sejati. Kemudian sifat yang kedua yang tidak ada pada diri seorang mukmin adalah su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Apa itu akhlak yang jelek? Akhlak yang jelek adalah akhlak
yang ditunjukkan oleh seseorang jika isi hatinya, pikirannya, ucapan-ucapannya, tindakan dan perbuatannya, kebiasaan, karakter, dan sikapnya, siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, kalau dia menjadi seorang mukmin, kalau apa yang ada di hatinya, di pikirannya, dan segala statement dan pernyataan yang keluar dari lidahnya, segala tindakan dan perbuatannya, kebiasaan dan segala karakter dan sikapnya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semestinya tidak ada pada diri seorang mukmin. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari dua sifat yang dahsyat ini yang bisa menghancurkan umat manusia, yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Yang mana kalau manusia sudah kikir, manusia sudah pelit, manusia itu sudah tidak lagi menghargai orang lain, manusia itu sudah tidak lagi mengenal halal dan haram, dan manusia itu kalau boleh dikatakan dia mungkin tega melihat kesengsaraan orang lain, penderitaan orang lain, karena bagaimanapun dia berusaha bagaimana apapun yang ada pada dirinya tidak sampai berpindah kepada orang lain. Apalagi sifat yang disebut dengan su'ul khuluq, yaitu akhlak yang jelek, yang mana hatinya kotor dengan segala sifat-sifat yang tidak baik, hasud, dengki, iri hati, sombong, pendendam, yaitu mempunyai sifat riya, mempunyai sifat ujub, yang tidak ada keikhlasan pada dirinya. Bukan hanya hatinya saja, bahkan segala pemikiran, yang ide-ide dan pemikirannya pun ide-ide dan pemikiran yang justru mengakibatkan kehancuran, yang menyebabkan berbagai macam bencana dan musibah yang akan terjadi. Bahkan statement dan pernyataannya pun kadang-kadang adalah tidak menunjukkan sebagai seorang yang istiqomah, tidak menunjukkan sebagai orang yang jujur. Boleh dikata mungkin di pagi hari dia berkata A, di siang hari dia berkata B, sore hari dia berkata C, dan itu tidak pernah merasa bersalah. Ini artinya adalah orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, sifat dendam, sifat iri hati, sombong, rakus, tamak, yang tidak akan pernah habis-habisnya, dan tidak pernah merasa introspeksi diri, dan tidak pernah merasa dirinya salah, selalu mencari pembenaran, dan selalu menyatakan dirinya saja yang benar, dan selalu tidak pernah menghargai jasa dan orang lain dan pengorbanan orang lain. Nah, mudah-mudahan kalau kita menjadi seorang mukmin, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga diri kita jangan sampai dua sifat ini, yaitu sifat kikir, pelit, dan sifat yang disebut dengan su'ul khuluq, akhlak yang jelek, mudah-mudahan terhindar dari diri kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dermawan, yang betul-betul begitu gampang dapat merasakan penderitaan orang lain, sehingga apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, kita dengan senang hati untuk berbagi dan untuk berusaha bagaimana penderitaan orang lain itu sedikit banyak teratasi dengan apa yang kita berikan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Makanya itu Rasulullah nyatakan tadi, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kalau dia menjadi seorang pengusaha yang baik akhlaknya. Kalau dia menjadi seorang guru, guru yang baik akhlaknya. Kalau dia menjadi seorang aparat penegak hukum, aparat dan penegak hukum yang paling baik akhlaknya. Kalau dia menjadi politisi, menjadi pemimpin yang betul-betul yang paling baik akhlaknya. Itulah manusia yang betul-betul kalau dia menjadi seorang mukmin, dua sifat kikir dan akhlak yang buruk tidak akan ada pada diri seorang yang mengaku seorang mukmin tersebut.
Dan mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin yang sejati, bukan hanya mengaku sebagai seorang mukmin, tapi sifat kikir, sifat ketidakpedulian kepada orang lain, sifat tamak dan rakus selalu ada pada diri kita. Dan kita juga terhindar mudah-mudahan bukan menjadi seorang yang berakhlak yang tidak baik, betul-betul menjadi seorang mukmin yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita keluarkan dari lidah kita, dan apa yang menjadi tindakan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap kita 24 jam dimanapun kita berada, selalu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf lahir dan batin, sekali lagi, apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan puasa 1 bulan penuh ini mampu mendidik kita dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terhindar dari sifat kikir, terhindar dari sifat pelit, dan mudah-mudahan mampu mengantarkan kita, mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik akhlaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.